Penahanan Agus, seorang difabel yang dikenal dengan sebutan Agus Buntung yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di NTB, memicu kehebohan. Saat dimasukkan ke lapas kelas 2A Lombok Barat, Agus menangis histeris dan bahkan mengancam bunuh diri. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, terutama keluarga dan pendamping hukumnya. Kasus ini menuai perhatian publik karena status disabilitas Agus yang tanpa kedua tangan, namun terjerat dalam kasus hukum serius. Agus sebelumnya menjalani tahanan rumah, tetapi statusnya berubah menjadi tahanan rutan setelah berkas kasusnya dinyatakan lengkap. Jaksa penuntut memastikan bahwa Agus akan mendapatkan fasilitas khusus selama di tahanan. Namun, kondisi emosional Agus menimbulkan banyak pertanyaan. Bagaimana ia bisa menghadapi tekanan ini? Bagaimana pihak lapas dan aparat hukum mengantisipasi situasi ini? Dirangkum liputan6.com dari berbagai sumber, berikut kronologi lengkap kasus Agus Buntung dan langkah hukum yang diambil. Penahanan Agus Buntung dimulai pada Kamis, 9 Januari 2025. Menurut Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka, keputusan menahan Agus didasarkan pada ancaman hukuman berat dalam kasusnya. Agus disangkakan melanggar pasal 6 huruf A dan atau huruf C jungto pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang TPKS dengan ancaman hukuman hingga 12 tahun penjara. Agus langsung menunjukkan reaksi emosional yang ekstrim saat dibawa ke lapas. Ia menangis histeris dan menolak masuk ke sel tahanan. Kondisinya sebagai penyandang tunadaksa tanpa kedua tangan menjadi alasan utama permohonannya untuk tetap di tahanan rumah, tetapi ditolak oleh jaksa. Terhitung mulai hari ini hingga 20 hari ke depan, yang bersangkutan kami titipkan penahanan pertamanya di lapas kelas 2A Lombok Barat, ujar Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka di Mataram, Kamis, 9 Januari 2025, dikutip dari liputan6.com. Sebelumnya, Agus hanya menjalani tahanan rumah selama proses penyidikan. Namun dengan berkas perkara yang dinyatakan lengkap, P21, jaksa merasa perlu mengubah status penahanan. Salah satu pertimbangan utama adalah jumlah korban yang disebutkan melebihi 15 orang. Kejati NTB menilai tahanan rumah tidak cukup memberikan efek hukum. Kasih Penkum Kejati NTB, Efrian Saputera, menyatakan bahwa keputusan ini sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pihak kejaksaan juga berkomitmen memberikan informasi transparan kepada publik terkait perkembangan kasus ini. Dalam waktu dekat, Agus akan segera menjalani persidangan. Sementara itu, keluarga Agus, terutama sang ibu, merasa khawatir dengan kondisi mental Agus selama di tahanan. Sang ibu mengungkapkan bahwa Agus sempat menahan buang air kecil karena takut berada di lingkungan baru. Adapun pihak kejaksaan memastikan bahwa langkah ini adalah bagian dari penegakan hukum. LBH yang mendampingi korban berharap hukuman maksimal diberikan jika Agus terbukti bersalah. Namun mereka juga menekankan pentingnya keadilan restoratif bagi korban. Jaksa menyebutkan ancaman hukuman yang berat serta jumlah korban sebagai alasan utama. Ya, pihak kejaksaan memastikan Agus mendapatkan pendampingan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Demikian informasi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk berita terbaru dan informasi menarik lainnya. Terima kasih, selamat beraktivitas, dan semoga bermanfaat.